Di daerah pesisir Laut Mati, 3 orang gembala sedang menggembalakan ternaknya. Mereka menyadari ada kambing mereka yang hilang. Lalu mereka berpikir mungkin kambing itu masuk ke dalam gua. Lalu mereka melempari gua dengan batu. Suara pecahan yang mereka dengar dari dalam gua membuat mereka masuk ke dalam gua dan menemukan gulungan kitab yang kita kenal dengan Dead Sea Scroll, yang menjadi sumber Alkitab yang kita kenal. Gulungan kitab tersebut ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu, di atas lembaran kulit hewan dan beberapa di atas lembaran papirus. Kitab Laut Mati yang ditemukan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, dalam bentuk kolom yang ditulis dari kanan ke kiri. Lembaran kulit atau papirus itu kemudian dijahit menjadi lembaran yang panjang, kemudian digulung dan dibungkus kain lenan. Agar aman, gulungan kitab disimpan dalam guci tanah dan kemudian ditutup. Gulungan kitab tersebut telah ditemukan, disalin ke dalam buku mini yang disebut kodeks. Kodeks adalah lembaran papirus yang dijahit tepinya. Sejalannya waktu, kodeks kemudian menjadi lebih besar ukurannya. Di abad pertengahan, buku disalin dengan cara ditulis dengan tangan. Para pendeta pada zaman itu setiap hari bekerja keras menyalin Alkitab dalam bahasa Latin dan Yunani, serta menggambar ilustrasi Alkitab. Proses ini sangatlah berat dan memerlukan keterampilan tinggi. Itulah sebabnya buku harganya sangat mahal pada zaman itu. Alkitab pada zaman itu ditulis dengan menggunakan berbagai tinta, bahkan tinta emas. Untuk menulis Alkitab pada zaman itu diperlukan ratusan lembar kulit domba atau sapi. Ketika Johannes Gutenberg menemukan alat cetak, penulisan Alkitab mengalami perbaruan hingga akhirnya sekarang Alkitab dapat tersedia bagi masyarakat luas. Sekarang, Alkitab merupakan buku yang paling banyak terjual sepanjang masa. Di dalam Alkitab kita dapat membaca kisah-kisah tentang penciptaan alam semesta, tentang Bahtera Nuh, tentang Musa dan 10 perintah Allah, pembangunan bait Allah, kelahiran Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus, turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, dan masih banyak lagi. Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah sekolah Minggu GSRI Kebayoran Baru. Apa kabarnya? Luar biasa pastinya ya. Tuhan menyertai kita sampai dengan hari ini. Begitu hebat, begitu luar biasa. Adik-adik, tadi sudah lihat belum video pembuatan Alkitab sampai dengan hari ini? Bagaimana Alkitab bisa ditemukan? Bagaimana Alkitab yang dulunya hanya sebuah gulungan, sekarang menjadi Alkitab yang mudah kita dapatkan? Ya, itu adalah semua karyanya Tuhan. Perbuatannya Tuhan memakai orang-orang pilihannya. Nah, adik-adik, Kak Helen mau ajak adik-adik ambil Alkitabnya dan kita mau baca satu bagian, satu ayat dalam Alkitab. Sudah dapat Alkitabnya? Kita buka sama-sama ya. Di dalam Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 112 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sekali lagi. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Firman Tuhan
yang baik mengingatkan kita selalu untuk taat akan firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun masih secara virtual, kiranya Tuhan tetap memberikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mau ibadah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan selalu berkati dan pakai kakak-kakak di sekolah minggu dan juga anak-anak yang saat ini sedang ibadah dengan sukacita dan semangat untuk beribadah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Helen mau ajak adik-adik semua menaikkan satu buah pujian yang mengungkapkan cintanya kita sama Tuhan. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Judulnya adalah Haleluya Aku Mau Cinta Yesus. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, aku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, aku mau ikut Dia. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, aku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, aku mau ikut Dia. Aku sayang Yesus, Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Nyanyikan menjadi sekali lagi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku. Aku sayang Yesus, Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Adik-adik, haleluya, aku cinta Yesus. Adik-adik, bagaimana sih kita mencintai Tuhan? Salah satunya dengan memuji Tuhan. Nah, sekarang Kak Helen mau ajak adik-adik kita nyanyikan satu buah pujian lagi yang judulnya adalah I Love You Jesus. I Love You Jesus? Wah, itu lagu yang sudah biasa kita nyanyikan ya. Benar. Tapi jangan nyanyinya I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. Apakah seperti itu? Tidak ya, karena ketika kita bilang I love you, muka kita harus senyum, hati kita harus sungguh-sungguh, apalagi buat Tuhan. Yuk adik-adik, kita nyanyikan pujiannya sama-sama dengan semangat, dengan sukacita, kalau perlu dengan gaya. Seperti adik-adik kita ini yang mau nyanyi I love you Jesus. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Teman-teman, ayo kita nyanyikan lagu I Love Jesus. Musik. I
in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik, tadi Sheryl nyanyi lagu I Love You Jesus. Sheryl, apa sih artinya I Love You Jesus? Artinya, aku sayang Tuhan. Aku sayang Tuhan. Sebesar apa kamu sayang sama Tuhan Yesus? Sebesar apapun. Sebesar apapun. Sebesar ini. Enggak boleh. Sebesar apa? Sebesar ini. Ya. Ya, bahkan lebih besar ya. Iya. Nah, kenapa Sheryl sayang sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib Buat Untuk mati. menebus dosa kita semua. Betul sekali. Ya, nah karena Tuhan sudah berkorban buat kita, apa yang kita lakukan? Kita mau taat, kita mau setia. Nah, caranya apa? Mau dengar firman Tuhan. Mau dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Ya. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu. Mau siapin hati kita. Lagunya apa sih, Ariel? Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik semua. Buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita naikkan pujian ini ya. Buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ya adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Deborah. Halo adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu lagi kita dalam sekolah minggu online hari ini Minggu tanggal 9 Mei 2021. Berharap kalian semua di rumah tetap semangat, tetap setia mengikuti sekolah minggu kita setiap hari minggunya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tema Yesus terangkat ke surga.
Ayat firman Tuhannya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang akan menolong kami supaya kami dapat mempersiapkan diri hati kami dengan baik untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lihat dulu video berikut ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Nah adik-adik, kalau kalian ditanya, mana yang lebih enak? Tuhan Yesus bersama dengan para murid-murid di dalam dunia atau Tuhan Yesus naik ke surga?
pasti bagi para murid-murid Tuhan Yesus atau mungkin juga bagi kita semua, kita lebih senang kalau Tuhan Yesus itu tetap berada di dalam dunia. Kalau para murid sedang mengalami kesulitan atau masalah misalnya, Tuhan Yesus bisa langsung menolong atau membantu mereka. Karena Tuhan Yesus ada di dalam dunia, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi masalahnya adalah kalau Tuhan Yesus tetap tinggal di dalam dunia, bisa-bisa para muridnya itu tidak akan menjadi dewasa. Mereka tidak akan menjadi orang yang dewasa. Karena mereka itu selalu bergantung kepada Tuhan. Sedikit-sedikit mereka selalu minta tolong kepada Tuhan Yesus. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyatakan bahwa Dia itu adalah Tuhan. Ya, Dia adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia. Dan sekarang setelah Dia turun ke dalam dunia, Dia kembali ke asalnya, yaitu ke surga. Nah, peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga itu terjadi setelah 40 hari kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus itu masih berada di dalam dunia selama 40 hari. Dan selama 40 hari itu Tuhan Yesus Dia beberapa kali menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Seperti yang tadi kita sudah saksikan di dalam video. Ya, Tuhan Yesus juga pada waktu itu Dia masih berbicara, Dia masih ngobrol-ngobrol dengan murid-muridnya. Bahkan juga Tuhan Yesus masih makan bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk apa? Salah satunya adalah untuk memulihkan iman daripada murid-murid yang pada saat itu mereka telah goncang imannya. Kenapa imannya goncang? Karena akibat daripada kematian Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus perlu meneguhkan iman para murid-muridnya. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan bukti juga, merupakan bukti kemuliaan kuasa Tuhan Yesus. Karena semua orang yang pernah mengalami mujizat bangkit dari antara orang mati, pada akhirnya mereka mati lagi, ya, sama seperti manusia yang lainnya. Tetapi Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dari maut, Dia tidak pernah lagi mengalami yang namanya kematian. Tuhan Yesus, Dia langsung naik ke surga. Dia langsung naik ke surga disaksikan oleh para murid-muridnya. Di dalam pasal 1 ayat 6 dan ayat yang ke-11, ya, adik-adik bisa baca, di mana di situ merupakan gambaran saat-saat perpisahan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, ini merupakan perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang kedua. Kalau perpisahan yang pertama, ketika Tuhan Yesus disalib dan mati. Tetapi itu hanya berlangsung selama 3 hari saja. Karena setelah kebangkitannya dikatakan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ya, Dia juga berulang kali menemui atau menjumpai murid-muridnya. Pada perpisahan kali ini Tuhan Yesus pergi dalam jangka waktu yang panjang, ya, bukan hanya 3 hari, tetapi sampai akhir zaman. Biasanya adik-adik, seseorang kalau mau pergi ke satu tempat yang jauh dalam waktu yang cukup lama, biasanya mereka itu suka memberikan pesan-pesan kepada orang yang dia tinggalkan, supaya selalu diingat pesan-pesannya itu. Contoh, kalau orang tuamu mau pergi ke luar kota dalam jangka waktu beberapa hari atau dalam jangka waktu lama, ya, mereka pasti akan memberikan pesan-pesan kepada kalian supaya kalian jaga rumah dengan baik, supaya kalian juga tetap belajar dengan teratur, tidak boleh keluyuran kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya, tentu juga kepada kita. Nah, apa pesan Tuhan Yesus
kepada murid-muridnya. Mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, bahkan di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, itulah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tentu juga kepada kita semuanya sebagai orang-orang yang percaya. Nah, setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, adik-adik, terangkatlah, ya, Alkitab mengatakan terangkatlah Yesus ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya. Alkitab mengatakan awan pun menutupinya dari pandangan mereka, dari pandangan para murid-murid. Nah, adik-adik, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang Tuhan Yesus sudah berada di surga. Karena ia memang berasal dari surga. Ia telah menyelesaikan segala pekerjaannya di dalam dunia dengan sangat-sangat sempurna. Tuhan Yesus, dia naik ke surga. Tetapi ia tidak meninggalkan murid-muridnya sendiri begitu saja. Tuhan Yesus juga tidak meninggalkan kita sebagai orang percaya begitu saja. Alkitab bilang dia mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati setiap orang percaya dan juga hati para murid-muridnya. Sekarang tugas para murid Yesus, termasuk kita juga sebagai murid-murid Tuhan Yesus, yaitu menjadi saksi Kristus. Artinya tugas kita, ya, memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita dan menyertai kita, menuntun kita di dalam menyampaikan kabar baik itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan bukan saja dia mati, bukan saja dia bangkit, tetapi sekarang dia sudah naik ke surga. Salah satu tujuannya naik ke surga adalah menyediakan tempat. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi sekarang selama kita masih hidup di dalam dunia, mari adik-adik kita mau belajar taat. Kita mau belajar taat kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, mau mendengarkan semua nasihat-nasihat orang tua kita, juga mau belajar menceritakan tentang semua kebaikan-kebaikan Tuhan kepada teman-teman kita. Kita mau menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus bukan saja mati dan bangkit, tetapi Engkau sudah naik ke surga, membuktikan bahwa Engkau sungguh-sungguh adalah Allah kami. Dan Engkau telah kembali ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, Engkau yang akan menuntun kami masih hidup dalam dunia. Kami memohon biarlah Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk dapat menjalani akan hari-hari kami. Biarlah kami tetap menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan, walaupun sudah naik ke atas surga, Tuhan tetap akan menyertai kita. Karena itu janjinya Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan akan menyertai kita? Kita taat perintahnya melalui firman-firman yang kita baca di dalam Alkitab. Dan juga berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Ibu Deborah yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tadi kita dengarkan boleh selalu kita ingat bersama. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah, Kak Helen dan juga guru-guru sekolah minggu yang lain mau terus ingatkan adik-adik, janganlah goyah, tetap semangat untuk beribadah. Dan satu lagi, jaga kesehatan. Jaga kesehatan dimanapun adik-adik berada. Jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, dan juga jauhi keramaian. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa terlebih dahulu ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh merenungkan setiap firman yang kami boleh dengar, dan juga pengetahuan yang boleh kami dapatkan bagaimana tentang Alkitab. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami boleh dengarkan hari ini menjadi sesuatu yang menguatkan kami lagi untuk terus setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah!